Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jaringan epitel. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Julia Monica Putri dengan NIM P2722080. Saya Aditya Arnanda dengan NIM P27220025052. Saya Marah Nurul Fatimah dengan NIM P27220002575. Saya Jenisa Penayawardani dengan NIM P27220002559. Saya Teresita Rasya Setiawan dengan NIM P27220002592. Saya Ulil Inayah dengan NIM P27220002594. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Sebelumnya, apa sih itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan dasar tubuh yang melapisi permukaan luar dan dalam tubuh, serta membentuk organ berongga dan kelenjar. Dengan fungsi utama seperti perlindungan, penyerapan, sekresi, ekskresi, filtrasi, difusi, dan penerimaan sensori. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses regenerasi jaringan. Yang pertama yaitu ada usia. Pada usia lanjut, kemampuan sel untuk membelah dan memperbaiki jaringan akan menurun. Proses regenerasi menjadi lebih lambat karena aktivitas metabolisme dan produksi kolagen yang berkurang. Nah, selanjutnya ada status gizi, kekurangan protein, vitamin, terutama vitamin C dan vitamin A, serta mineral seperti zinc dan zat besi dapat juga menghambat pembentukan jaringan baru dan memperlambat penyembuhan luka. Selanjutnya juga ada aliran darah. Aliran darah yang kurang baik, misalnya akibat penyakit pembuluh darah perifer atau diabetes, menyebabkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk regenerasi jaringan tidak tersalurkan dengan optimal. Kemudian faktor-faktor yang selanjutnya ada kondisi kesehatan umum. Penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gangguan imun, atau infeksi dapat mengganggu proses regenerasi karena tubuh lebih fokus melawan penyakit daripada memperbaiki jaringan. Selanjutnya ada infeksi pada luka. Adanya infeksi memperburuk kondisi jaringan karena mikroorganisme dapat merusak sel-sel baru yang sedang tumbuh dan memperpanjang fase peradangan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pada lingkungan, kebersihan luka, kelembapan, dan paparan terhadap bahan iritatif atau kotoran juga mempengaruhi serta lambatnya regenerasi jaringan. Lalu berikutnya ada pengaruh obat-obatan. Beberapa obat seperti kortikosteroid atau obat imunosupresif dapat menghambat proses peradangan normal yang diperlukan untuk penyembuhan luka. Peran nutrisi dan sistem imun dalam mempercepat pemulihan jaringan. Pada gambar ini menunjukkan cara sistem imun seluler atau CMI melawan infeksi virus. Saat sel terinfeksi virus, sel tersebut mengeluarkan interferon, IFN, alfa atau beta untuk memberi sinyal bahaya. Makrofag kemudian mengeluarkan sitokin, IL-12, IFNY yang mengaktifkan sel T, TH1, dan TH2. TH1 membantu membunuh sel yang terinfeksi, sedangkan TH2 membantu membentuk antibodi. Kaitan sistem imun dengan kasus lansia yang lukanya sulit sembuh yaitu produksi sitokin seperti IL-12 dan IFNY menurun sehingga respon imun terhadap infeksi atau peradangan menjadi lambat. Selanjutnya ada makrofag dan sel T. Makrofag dan sel T bekerja lebih lambat dalam membersihkan jaringan mati dan melawan mikroorganisme yang masuk ke luka. Kemudian peran nutrisi dalam kasus ini, yang pertama ada protein. Protein memiliki fungsi yaitu membentuk sel imun dan jaringan baru. Yang kedua ada vitamin A dan vitamin C yang memiliki fungsi untuk memperkuat dinding sel dan mempercepat pembentukan jaringan epitel. Yang terakhir ada zinc dan zat besi yang memiliki fungsi untuk mendukung kerja enzim dan sel imun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.